apakah menurut kalian semua perusahaan itu akan dikatakan sukses cuma karena menyediakan layanan dan produk yang baik kepada konsumen? Ternyata ada yang lebih dari itu. Sebuah perusahaan dapat dikatakan sukses itu dilihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola sumber daya yang ada di dalamnya atau orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan tepat dan baik. Kenapa demikian? Karena sebuah perusahaan yang memiliki fokus dalam pengembangan karyawan, artinya secara tidak langsung, perusahaan tersebut akan mengembangkan begitu banyak aspek. Mulai dari kinerja karyawan, kualitas karyawan, bahkan hingga loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Nah, makanya pada kali ini bersama saya Zahra Aulia, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dari Program Studi Logistik Lautan dengan nomor NIM 2307919 akan membahas terkait Training and People Development. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu nih secara dasar apa sih itu training dan apa itu people development. Pada dasarnya, training itu merupakan sebuah kegiatan formal yang dilakukan oleh seorang profesional dalam pengembangan bakat untuk membantu individu-individu di bawah organisasi atau sebuah perusahaan dalam pengembangan maupun peningkatan kinerja di tempat kerja. Sedangkan development atau people development adalah pengembangan yang dimana dari bentuk perolehan pengetahuan, keterampilan, sikap yang mempersiapkan individu-individu tadi ke arah yang lebih baik dan ke tanggung jawab yang baru. Nah semuanya, tadi kan kita udah tahu nih terkait training itu apa, development itu apa, dan sekarang kita akan mengenal terkait manfaat apa sih yang kita dapat terutama dalam training and people development ini baik bagi si karyawannya maupun bagi perusahaannya. Yang pertama itu untuk perusahaan manfaatnya adalah mempertahankan karyawan karena gini, salah satu tantangan yang cukup sulit dihadapi sama perusahaan itu adalah mempertahankan karyawan, terlebih lagi mempertahankan karyawan yang emang berprestasi. Kenapa? Karena kita itu manusia, sifatnya dinamis yang selalu butuh peningkatan, pengembangan, pelatihan. Maka dari itu dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan, ini akan membuat karyawan menjadi betah di perusahaan. Yang kedua ini melahirkan pemimpin masa depan. Jadi gini, bisa jadi ketika individu mengikuti pelatihan atau pengembangan yang disediakan oleh perusahaan dan membahas topik yang berkaitan dengan leadership, sikap leadership atau kemampuan leadership yang tadinya tidak muncul di diri individu masing-masing yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, ketika mengikuti pelatihan, ketika mengikuti pengembangan, sikap leadership atau kemampuan leadership itu langsung muncul. Lalu manfaat selanjutnya itu adalah memberdayakan karyawan. Dengan adanya ini, pastinya kan kita itu akan mendapat pengetahuan, keterampilan baru, knowledge baru, pengalaman baru yang nantinya tuh membuat diri kita menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya itu yang keempat, meningkatkan keterlibatan di tempat kerja ini. Ketika emang kita dihadapi oleh suatu case, suatu permasalahan di perusahaan, kita tuh lebih ingin berkontribusi, lebih ingin berpartisipasi aktif gitu dalam menyelesaikan atau menghadapi case tersebut gitu. Yang kelima adalah membangun hubungan kerja. Setiap karyawan itu terhubung satu sama lain di sesi ini, karena bisa jadi selama sesi training and development ini ada suatu tugas yang diberikan atau ada suatu case yang diberikan atau suatu tantangan yang diberikan dan itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi kan otomatis akan terjadi adanya interaksi, komunikasi yang nanti akan meningkatkan hubungan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Terus langkah-langkahnya gimana aja sih dalam menerapkan training and development? Nah, langkah-langkah untuk menerapkan training and development itu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi kita harus tahu nih, apa sih yang emang dibutuhkan sama karyawan dan apa sih yang emang perusahaan ingin tuju, apa sih yang sangat strategis gitu sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga dan kebutuhan karyawan. Yang kedua itu adalah buat tujuan pelatihan. Tujuan ini sebagai tolak ukur apa sih yang mau dicapai. Kita bisa lihat nih apakah tujuan yang kita sudah tetapkan di awal itu sudah tercapai atau belum. Tujuan udah, sekarang yang tiga itu adalah buat rencana pelatihan. Ini benar-benar penting banget karena di sini itu merupakan langkah yang emang harus kita perhatikan. Supaya kita tahu nih apa sih yang cocok dibawakan, terus mau di mana, mau kapan waktunya, mau bagaimana metode pembelajaran atau pelatihan yang akan dibawakan kepada karyawan, karena metode itu sangat menentukan keberhasilan juga. Pesertanya tuh siapa yang mau dituju, siapa pelatih profesionalnya yang akan mengisi materi tersebut. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui kebutuhan karyawan apa, terus juga kita sudah menetapkan tujuannya apa, dan kita sudah merencanakan nih pelatihannya seperti apa. Yang keempat itu tinggal mengeksekusikan atau mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi ketika dieksekusi itu bisa lewat secara online maupun offline ya kan. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan. Ini sangat amat penting banget karena dengan melakukan evaluasi ini kita bisa tahu nih apakah tujuan yang sudah kita tetapkan di awal sudah tercapai, apakah pelatihan atau training yang telah perusahaan berikan kepada karyawan itu sudah efektif, efisien. Dari evaluasi ini kita bisa mengetes kemampuan karyawan setelah mereka mengalami pelatihan dan pengembangan. Terus kira-kira ada dampak negatifnya nggak ya? Oke gini, kalau untuk dampak negatifnya menurut aku sendiri itu pastinya nggak ada ya, karena yang namanya pengembangan training and people development atau pelatihan dan pengembangan karyawan itu nggak ada dampak negatifnya, karena ujung-ujungnya itu akan berpengaruh dan memberikan manfaat dan serta keuntungan yang besar untuk perusahaan. Oke, menurut aku cukup terkait bahasan training and development. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.